Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza takhallalatil khamratu binafsiha tahurat. Wa in hullilat bi dharhi syai'in fiha lam tathur. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza takhallalatil khamratu. Wa idza takhallalat lan ari kalane dadi cuka apa al khamratu khamr. Binafsiha kelawan awak dhewe ke khamr. Tahurat maka dadi suci apa khamr. Artinya jika khamr berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka khamr itu menjadi suci. Ya, jika khamr itu minuman keras ya. Jika khamr berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka khamr itu menjadi suci. Ya, jika khamr minuman keras menjadi cuka dengan sendirinya karena terlalu lama dibiarkan ya, maka khamr itu berubah dari najis menjadi suci. Kita kemarin sudah nyampaikan bahwa setiap yang memabukkan dalam bentuk cairan, maka cairan itu najis. Tapi kalau yang memabukkan itu tidak bentuk cairan, maka tidak najis. Seperti apa? Seperti sabu-sabu, seperti heroin ya. Itu tidak najis. Seperti kalau di kampung ada namanya kecubung ya, tahu kecubung ya? Kecubung itu tidak najis. Tapi kalau yang memabukkan berupa cairan, maka hukumnya najis. Disebutkan dalam kaidah kullu muskirin ma'i'in najisun. Setiap yang memabukkan ma'i'in yang cair ya, dalam bentuk cairan, bahwa maka yang memabukkan itu najisun menjadi najis. Ini teori ya. Jadi semua yang memabukkan kalau dia cairan itu najis. Mengapa orang tidak boleh minum minuman keras sekalipun sedikit? Kan saya tidak mabuk. Nah, ya bukan karena mabuknya aja, tapi karena dia najis. Seperti orang minum kencing, ya nggak boleh. Apa sebabnya? Sebabnya najis. Gitu ya. Paham ya? Jadi setiap yang memabukkan dan dia berbentuk cairan, hukumnya najis. Apa tadi kata-katanya? Kullu muskirin. Ya, bareng-bareng coba. Kullu muskirin. Kullu muskirin. Ma'i'in. Najisun. Kullu muskirin. Ma'i'in. Najisun. Ulangi satu lagi ya. Kullu muskirin. Ma'i'in. Najisun. Ini teori ya. Teori itu bahasa Arabnya qaidah. Coba bareng-bareng laki-laki. Tiga kali.
Ya lagi. Sekarang perempuan. Tiga kali. Artinya apa? Setiap yang memabukkan dalam bentuk cairan maka hukumnya najis. Saya baca sekali lagi ya. Kullu muskirin ma'i'in najisun. Paham ya? Oke, sekarang siapa yang udah hafal? Laki-laki angkat tangan. Ya. Pakai speaker biar tahu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu muskirin ma'iin najisun. Siapa namanya? Faiz. Mumtaz. 5.000 ya. Lagi-lagi yang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu muskirin mani'in najisun. Artinya setiap yang memabukkan itu cair. Setiap yang memabukkan dalam bentuk cair itu najis. Mumtaz. 5.000 ya. Yang lain? Satu lagi. Yang kecil-kecil dulu. Ayo. Coba lagi. Angkat tangan. Oke, pindah perempuan. Siapa yang hafal angkat tangan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu muskirin ma'iin najisun. Artinya setiap yang memabukkan itu berbentuk cair. Itu najis. Mumtaz. 5.000 lagi. Angkat tangan. Sekolah tinggi tahu teori ini ya, kaidah ini. Setiap yang memabukkan dalam bentuk cairan hukumnya najis. Tapi kalau setiap yang memabukkan dalam bentuk padat tidak najis. Seperti apa? Seperti tadi kecubung, terus narkoba, heroin, pil koplo itu ya enggak najis. Tapi kalau cairan najis. Jadi kalau kalian ditanya, katanya khamr itu haram karena memabukkan. Sekarang saya minum saya tidak mabuk, berarti tidak haram dong? Haram. Karena apa? Alasannya dua ya. Yang satu memabukkan alasannya, yang satu karena barangnya najis. Paham ya? Nanti Aziz dicatat ya. Siapa yang perempuan, siapa yang tukang nyatati? Nanti siapa yang tadi angkat tangan dicatat ya. Siapa yang tukang nyatat? Siapa ketuanya nih? Tiara, mana Tiara orangnya? Oke, nanti kalau ada yang ngangkut bisa catat ya. Nanti ada uangnya, nanti minta sama Satur Subandi ya. Oke ya. Setiap khamr yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka,
maka hukumnya suci. Karena sebelumnya najis, gitu ya. Paham ya? Setiap khamr, minuman keras yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Cuka tahu ya, cuka ya? Yang kecut itu kan? Maka hukumnya suci. Kalau kita balik, bagaimana khamr yang berubah menjadi cuka tapi ada tidak dengan sendirinya, umpamanya dicampuri zat apa, zat apa, itu hukumnya najis, ya. Nanti kita tidak tahu cuka yang kita makan itu, yang kita minum itu, apakah cuka hasil rekayasa atau cuka asli perubahan khamr menjadi cuka. Ya. Ini disebutkan wa in khullilat, lan lamun dadi cuka apa khamr bitorhi syai'in, kalawan nyampur suwiji-wiji fiha ing dalem khamr lam tathur, mangka ora dadi suci apa khamr. Jadi kalau khamr berubah menjadi cuka tapi karena ada sesuatu yang dicampurkan, maka cukanya itu tidak suci, masih tetap najis. Paham ya? Jadi khamr yang dirubah menjadi cuka tapi dengan menaruh sesuatu, apa saja. Awalnya ada zat apa gitu, lalu menjadi cuka, maka khamrnya tetap najis ya. Tidak menjadi suci. Hanya kita harus hati-hati ya, cuka yang kita makan ya, yang kita campur dengan masakan itu cuka yang berubah dengan sendirinya dari khamr atau bukan. Tapi kata beberapa informasi bahwa cuka itu tidak harus dari khamr, tidak harus ya. Ada cuka dari barang yang sudah suci. Tapi cuka bisa jadi khamr. Khamr itu bisa menjadi cuka. Cuma cuka tidak semuanya dari khamr, begitu ya. Bisa dari barang-barang yang suci sebelumnya. Hingga kita konsumsi tetap suci ya. Mudah-mudahan yang kita makan itu adalah cuka yang suci dan halal ya. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau cukanya najis berarti kita berapa banyak yang masuk ke tubuh kita barang najisnya, naudzubillah. Oke. Ada pertanyaan di sini, kita mau pindah materi nih. Ada pertanyaan tentang cuka? Tentang khamr? Siapa yang bertanya? Ya, perempuan ada bertanya? Enggak ada? Oke, kita lanjut ya. Ada utawiki ku faslun fasal suwiji wa yakhruju minal farji salah satu dimain. Laki-laki diam aja ya, ini masalah perempuan. Wa yakhruju lan metu minal farji saking farji apa salah su dimain telu piro-piro getih. Jadi darah keluar dari farji ada 3 macam ya. Endi rupane telu, damul haidi suwijine getih haid. Wan nifasi lan kaping pindone getih nifas, wal istihadati lan kaping telune getih istihadah. Ini perempuan mengeluarkan darah 3 macam ya. Darah haid, darah nifas dan darah istihadah. Fal haidu mangka utawi sing diarani getih haid, huwa utawi getih haid iku ad-damul khariju, getih kang metu
min farjil mar'ati saking farjine wong wadon ala sabilis sihhati ing atase apa keadaan kang sehat ya, tingkah kang sehat. Min wairi sababil wiladati saking ora sebab nglahiraken. Walau nuhu utawi warnane getih iku aswadun ireng muhtadimun kang panas alad daun kang ladda itu kang lara ya. Biasanya getih haid kalau keluar ada agak sakit perutnya ya. Nanti kita tanyakan perempuan bener gak kalau lagi haid sakit itu? Bener gak? Bener ya. Darah haid adalah darah yang keluar dari orang perempuan ala sabili sihati dalam keadaan sehat min ghairi sababil wiladah, bukan sedang melahirkan. Walaunuhu aswadun muhtadim, warnanya hitam, muhtadim itu hangat ya, panas. Laddaun juga mengakibatkan rasa sakit ya. Jadi keluarnya itu perempuan kalau mau haid perutnya agak mules ya. Perutnya agak mules. Itu darah haid. Ada lagi di kitab disebutkan muhtadimun laddaun itu baunya tidak amis. Kalau darah yang lain itu amis, kalau darah haid baunya tidak amis. Paham ya? Jadi haid itu menimpa perempuan ya. Oh, laki-laki nggak ada yang haid, adanya men ya. Laki-laki men, tahu nggak men? Mencret ya. Nah, kalau perempuan haid itu, dan ini disebutkan di hadis inna hadza amrun katabahullah ala banati Adam. Yang demikian itu Allah tetapkan untuk anak cucu Adam. Tapi binatang-binatang yang lain juga haid. Binatang yang lain haid. Seperti bahkan kelelawar itu, kalong besar itu haid. Kan binatang-binatang kayak kerbau kayak apa itu juga bisa haid. Nanti di belakang ada apa saja larangan-larangan orang yang sedang dalam keadaan haid. Nah, dulu Siti Aisyah ketika berhaji dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu berjalan dari Madinah sampai ke suatu tempat namanya Sarof ya. Hatta kunna bi Sarofin hidtu, kata Siti Aisyah. Ketika saya sampai di satu tempat bernama Saroh, saya haid gitu. Siti Aisyah menangis karena dia berpikir kalau orang haid tidak bisa mengerjakan apa-apa gitu. Padahal dia mau ibadah. Lalu kata Rasulullah, if'ali ma syi'ti illa tawaf. Lakukan semua pekerjaan haji kecuali tawaf. Karena tawaf itu berada di dalam masjid. Tapi kalau pekerjaan yang lainnya berada di luar masjid. Seperti wukuf di Arafah bukan di masjid. Mabit di Mina bukan di masjid. Di Muzdalifah bukan di masjid. Ngelempar bukan di masjid. Tapi tawaf di dalam masjid. Yang tidak boleh perempuan lagi haid itu diantaranya masuk masjid. Sa'i itu boleh.
perempuan lagi haid karena sa'i di luar masjid ya. Sekarang dibangun akhirnya nempel di masjid ya gitu. Oke ya. Wan nifasu lan utawi geti nifas iku ad-damul khariju getih kang metu akibal wiladati membarengi lahiran. Kalau getih nifas adalah darah yang keluar dari seorang perempuan ketika sedang melahirkan. Paham ya? Wal istihadatu lan utawi getih istihadah huwa utawi getih istihadah iku ad-damul khariju getih kang metu fi ghairi ayyamil haidi wan nifas. Ing dalem sejene waktu haid lan waktu nifas. Artinya darah istihadah itu bukan darah haid, bukan darah nifas. Ya, selain kedua itu, karena nggak ada lagi, cuma 3 itu ya. Darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Istihadah ini tidak ada larangan. Sholat masih lanjut ya. Lalu puasa masih lanjut. Karena istihadah Rasulullah ngendika innama dzalika irqun wa laysa bil haidati. Wa idza aqbalati as-shalah wa idza aqbalatil haidatu fatruki as-shalah wa idza dhahabat faghsili ankid dama wa sholli. Jadi kalau haid itu kalau berhenti suruh mandi lalu sholat. Tapi kalau istihadah mboten utah mandi lagi ya. Faghsili ya, cuma dibersihkan saja terus wudu terus sholat ya gitu. Ada pertanyaan tentang darah yang keluar dari perempuan? Udah nggak ada lagi kan? Cuma 3 kan? Darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Ya. Kita tidak boleh malu membicarakan seperti ini karena ini berkaitan dengan ibadah ya. Innallaha la yastahyi ya gitu ya. Anil haqqi. Kita tidak boleh tabu membicarakan sesuatu yang hak yang harus kita jelaskan karena akan berkaitan dengan banyak ibadah yang lainnya seperti sholat, puasa dan lain sebagainya begitu. Dan laki-laki juga harus memaklumi karena tidak ada laki-laki kecuali lahir dari seorang perempuan ya. Tidak ada laki-laki yang lahir dari laki-laki. Enggak ada. Begitu. Tapi lahir dari seorang perempuan. Semua nabi juga lahir dari seorang perempuan gitu ya. Jadi perempuan itu harus dihargai, dihormati. Ini sekolah libur. Berangkat. Belum ada orang. Saking belum. Ya, sekali lagi ya. Perempuan itu harus dihormati. Karena perempuan itu semua para nabi lahir dari seorang perempuan ya, apalagi kita ya. Kalau mengapa perempuan atau seorang ibu itu harus lebih dihormati tinimbang ayah ya? Ini sebenarnya kaitannya dengan penghormatan secara psikologi dan fisiknya ya. Tapi kalau untuk memutuskan berbagai hal, keluarga itu diberikan kepada seorang laki-laki, seorang ayah gitu ya. Jadi sekalipun begitu, seorang ayah juga harus dihormati karena anak itu akan
akan diputuskan segala macam urusannya oleh ayahnya, gitu ya. Tapi karena ibu itu yang ngurusi segala-gala, maka ibu harus didahulukan. Tapi bukan berarti, berarti sama bapak sih nggak apa-apa nih, kurang ajar sama nggak boleh, sama orang tua laki nggak boleh, sama ibu apalagi ya, karena ibu lebih intens mengurusi anaknya, gitu ya. Dulu ada sejarah ya, ada kisah. Ada orang kaya sekali. Lalu orang ini nggak sholat. Tidak sholat, tidak ibadah, tidak apa. Lalu ada ustadz yang mendekati kiai gitu. Tadi dia, Kang, sampean ini harta pating telek-telek ini. Tapi nggak sholat. Buat apa? Karena semuanya nanti nggak ada yang peduli. Kamu tuh datang menghadap Allah sendirian. Gitu. Dia nggak percaya. Enggak dong, saya jungkir balik kerja untuk anak saya, keluarga saya ini. Dia orang kaya, baik dengan keluarganya. Anak-anak pamannya diurusi, pamannya diberi, orang kaya sekali. Tapi kata ustaznya, sekalipun kamu urusi itu nanti kalau kamu mati, nggak ada mereka yang peduli sama kamu. Yang peduli itu ya diri kamu sendiri. Apa? Amalnya itu. Dia nggak percaya. Saya nggak percaya. Artinya kayak kata kiainya itu, udah kalau nggak percaya, kita coba ya, gitu. Gimana nyobanya? Tapi kamu nurut nggak? Nurut, gitu. Oke. Akhirnya kiai itu besoknya membawa peti mati. Tahu peti mati ya? Peti mati tuh. Peti ya, tahu ya, peti ya. Kata Ustaz, nanti kamu pura-pura mati ya, gitu. Terus sebabnya menurut saya. Akhirnya ditaruh di peti, dia ngundang 2 orang, pura-puranya dia sedang jalan keluar gitu, nggak bilang-bilang sama keluarganya. Sorenya datang peti, ustadznya gitu. Lalu datang ke rumahnya, dia beritahu, ini bapak kamu meninggal dunia, begitu. Di situ ada saudara-saudaranya, ada anak-anak pamannya, pokoknya baik orangnya. Tapi nggak mau sholat, nggak mau apa-apa. Lalu kata keluarganya pada nangis semua. Nanti gimana? Bapaknya nangis menjerit gitu. Gitu. Kata ustadznya, kejadiannya begini dia mati itu loh sini. Kata keluarganya, saya mau ngeliat. Kata ustadznya, nggak boleh, jangan dilihat. Saya juga takut membuka. Apa sih? Kata ustadznya, ini karena dia nggak pernah sholat. Tahu-tahu ketika mati taruh di peti, langsung ada ularnya besar. Mungkin adab dari Allah. Akhirnya mau ngeliat nggak boleh. Padahal dianya masih hidup, pura-pura saja. Itu. Lalu kata ustadznya, ini begini katanya. Dia itu bisa hidup lagi asalkan di antara kalian ada yang menyedekahkan umurnya untuk ini nih. Caranya gimana? Menyentuh kakinya, bilang gitu. Kalau dia tak buka. Pertama anak paman-pamannya, paman saudara-saudaranya berarti anak pamannya yang diurusi kuliah mana. Kata dia, nggak mau masa umur saya sebagian untuk dia. Udahlah sana dikubur aja. Begitu. Nah, itu yang mati denger. Bener ya katanya. Tak urusi dari kecil, tak segala-gala kebutuhan tak penuhi. Ternyata dia tidak mau bantu sedikit pun. Gitu. Anak-anaknya diundang. Kamu kalau pengen ayahmu hidup lagi, harus ada yang menginfakkan sedekah umur kepada orang tua. Nanti hidup lagi. Kalau kamu 6 nih, udah 10 tahun aja. Kan berarti 60 tahun kan? Gitu. Kata anak-anaknya, nggak mau Saya masih muda gini, saya pengen
Kan tinggalannya bapak banyak, nanti kita untuk menikmatinya nanti siapa kalau kitanya nanti cepat mati? Nggak mau. Lalu ada ayahnya, ada keluarganya lagi nggak? Ada sih, ayahnya masih. Diundang ayahnya mayit itu. Diundang, kata ayahnya, kata dia, ini anakmu begini, tapi bisa hidup lagi kalau kamu bisa menyedekahkan sebagian umurmu. Ini itu. Dia pikir pasti kalau ayah saya ini memberi, karena dia dulu jungkir balik seperti saya, membesarkan saya. Itu. Kalau anak-anak masih kecil wajar. Kata ayahnya, kamu masa umur saya diberikan? Saya udah tua begini, udah sana kubur aja. Begitu. Kata kiainya, masih ada enggak? Ada katanya, ibunya. Tapi ibunya sudah berpuluh tahun sakit lumpuh di atas kasur. Gitu. Kata dia, saya tidak pernah nengok ibu, tidak pernah ngurus ini. Gitu. Akhirnya didatangkan ibunya. Lalu kata ustaznya, ibu ini anakmu meninggal begini. Ya, kalau pengen hidup lagi harus menyedekahkan umurmu ke anakmu. Lah ibunya itu sedih ya. Ya udah nggak apa-apa aja. Begitu. Kata anak-anaknya, tuh ngapain kamu mau? Nenek itu ya. Bapak tidak pernah ke sana, tidak pernah ini. Gitu. Itu. Lalu kata ibunya, bagaimana saya tidak mau? Gitu. Saya mengandung dia 9 bulan, dia makan dari darah saya. Saya melahirkan, nah ini getih nifas ya. Orang diurus, ternyata uang tuanya bersedia. Gitu. Akhirnya setelah itu ya urip lagi menghormati orang apa kan? Baru yakin bahwa semuanya itu hanya ibumu yang peduli kepada kita melebihi yang lainnya. Makanya Rasulullah ngendika ummuka, ibumu. Summa abuka, kemudian ayahmu. Ya. Ya kita harus menghormati perempuan karena perempuan itu pengorbanannya melebihi yang lainnya. Mudah-mudahan mereka yang sudah wafat Allah berikan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Yang masih hidup mudah-mudahan diberi kesehatan, panjang umur ya. Ala taatillah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Siapa yang bertanya? Ya, siapa yang bertanya silakan. Ya. Silakan. Abah, kalau semisalkan sudah waktunya haid, tapi yang keluar bukan darah hitam atau darah merah, darah coklat itu masuk haid bukan? Ulangi coba. Abah, kalau semisalkan sudah waktunya haid, tapi yang keluar bukan darah hitam atau darah merah, tapi darah coklat, udah masuk haid belum? Ya, ini ada pertanyaan kalau perempuan yang tahu tentang jadwal haid itu yang bersangkutan. Kalau semuanya haidnya tanggal 1 dengan sifat-sifat darah yang tadi. Bagaimana kalau ada perempuan yang waktunya jatuh tempo datangnya haid, tapi darahnya tidak sesuai dengan definisi di sini ya. Namanya tidak hitam, ya, tidak panas atau tidak sakit gitu ya. Apakah itu darah haid atau bukan gitu ya. Jadi ini definisi umum ya, darah haid itu seperti itu.
hitam ya. Tapi ada beberapa perempuan yang darah haidnya tidak hitam pekat ya, gitu. Oleh karena itu jika waktunya haid keluar darah berbentuk apa saja itu namanya darah haid begitu. Karena dinamakan darah nifas bukan lagi melahirkan. Dinamakan darah istihadah. Tidak tepat waktunya. Istihadah itu kalau orang keluar darah terus sudah 15 hari masih keluar darah, setelah itu walaupun rupanya itu seperti darah haid ya istihadah. Itu caranya begitu. Jadi yang berkaitan bukan dengan rupa tapi berkaitan dengan waktu ya, dengan waktu. Perempuan yang pada waktu jatuh tempo datangnya haid terus keluar darah tidak seperti yang didefinisikan di sini, maka dia tetap dinamakan haid. Karena ini ukuran umum. Ya, dulu Imam Syafi'i itu meneliti. Duduk di jalan, bawa buku, daftar setiap perempuan datang ditanya. Ibu pangapunten, kalau ibu haid biasanya berapa hari? Ditulis. Saya sehari semalam, tulis. Kata lagi ibu, kalau ibu haid berapa hari? Saya 6 hari, tulis. Kata lagi ibu, kalau haid berapa hari? Saya nggak pernah haid. Lalu direkap yang sehari setengah berapa ratus orang, yang 6 hari berapa ribu orang, yang tidak pernah haid berapa, gitu. Termasuk pertanyaannya, kalau darah haid itu biasanya hitam tah, apa merah, gitu, atau gimana? Jadi itu penelitian seorang ulama, ya, sampai segitunya. Akhirnya dia buat rekap kesimpulan bahwa sekian persen perempuan haid waktunya cuma sehari semalam. Sekian persen mayoritas 6 hari 7 hari. Sekian persen 15 hari. Lalu Imam Syafi'i mengatakan minimal haid itu sehari semalam. Pada umumnya perempuan 6 hari 7 hari, tapi kadang-kadang ada yang 15 hari. Darah. Yang mengatakan hitam, panas, sakit sekian persen. Yang mengatakan ya kadang-kadang hitam, kadang-kadang merah biasa sekian. Umur berapa haid, no? Umur berapa? 12. Tuh, kalau 12 itu berarti SD kelas 6 kan? Tadi kelas 5. Digeser dikit-dikit. Gitu. Kalau kamu mencret umur berapa? Nah, gitu ya. Begitu. Jadi, bagaimana kalau darahnya itu tidak seperti yang didefinisikan? Itu juga darah haid. Karena itu diambil secara umum ya, secara umum gitu. Luar biasa ulama dulu itu ya, dan sekarang dipraktekkan pas. Tidak kayak sekarang, survei itu dibayar. Pamannya ada calon bupati, padahal dia nggak ada yang kenal, dibayar tim surveinya, dibilang survei 90%, padahal itu mau kosong semua, karena survei ini dibayar. Oleh Imam Syafi'i nggak dibayar, makanya sampai hari ini bisa dimanfaatkan banyak orang. Kalau sekarang survei itu ya menyebar kuesioner itu ya, itu semuanya omong kosong semua, membohongi masyarakat semua. Survei masyarakat Indonesia percaya pada Jokowi 90%, dari mana tahunya? Begitu. Ya. Kalau dulu serius, tidak ada istilah membohongi masyarakat. Sampai hari ini masih relevan, masih dipakai. Kata Imam Syafi'i, rata-rata perempuan haid 9 tahun. Nyata kan? 9 tahun, 10, 9 tahun gitu. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Paham ya? Tiara ya? Jadi bagaimana, apakah darah istiqomah atau bukan? Itu namanya darah haid, karena waktunya tiba giliran haid. Ada lagi perempuan, ini untuk perempuan ya, perempuan biar paham, jangan sampai ada sudah gede nggak paham tentang haid.
Ada lagi perempuan yang bertanya? Laki-laki nggak apa-apa, laki-laki juga tanya tentang haid. Nanti kan punya istri, punya adik, punya saudara. Kalau ditanya nggak paham, mondok lama-lama nggak paham haid gimana nanti ya? Silakan, siapa yang bertanya? Perempuan ada? Ada lagi? Nggak ada? Oke, wallahu alam. Allahumma alimna bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una wa faqihum fid din wa alim ta'wil. Allahumma faqihum fid din wa alim ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi suril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين تقبل الله يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.